Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang program linier. Ini adalah materi kelas 11 matematika wajib pada semester pertama. Oke, supaya kita semakin mengerti, mari simak video pembelajaran ini. Selamat menyaksikan. Oke, program linier bagian ke-1. Nah, kompetensi dasarnya 3.2 itu menjelaskan program linier 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. 4.2 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Nah, tentang program linier nih. Program linier merupakan model optimasi persamaan linier yang berkenaan dengan masalah-masalah pertidaksamaan linier atau metode yang digunakan untuk mencari nilai optimum, bisa nilai maksimum atau minimum dari suatu pertidaksamaan linier. Nah, aplikasi dari program linier ini bagaimana mengalokasikan sumber daya terbatas yang tersedia untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya sekecil-kecilnya, khususnya digunakan oleh pedagang dan pengusaha. Oke, tapi pada pertemuan kali ini, yang bagian pertama ini, yang akan kita bahas adalah yang pertama, mengidentifikasi contoh pertidaksamaan linier 2 variabel. Yang kedua, menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linier 2 variabel. Nah, kita kenali dulu contoh pertidaksamaan linier 2 variabel. Nah, yang pertama ini adalah contoh ya. 2x tambah 5y kurang dari 10. Ini adalah contoh pertidaksamaan linier 2 variabel. Ini juga sama, y kurang dari 3. Ini juga sama, 4x dikurang 3y lebih besar atau sama dengan 6. Nah, tapi yang ini kurang tepat ya, karena ini ada kuadratnya, jadi dia bukan pertidaksamaan linier. Jadi bentuk umum pertidaksamaan linier 2 variabel itu px tambah ky lebih besar sama dengan r, atau px tambah ky kurang dari sama dengan r, atau px tambah ky lebih besar dari r, atau px tambah ky lebih kecil dari r. Berikutnya, menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linier. Nah, ini yang pertama, y lebih besar sama dengan 0. Kalau kita gambarkan daerah penyelesaiannya pada bidang koordinat, nah ini seperti ini ya. Yang diarsirnya itu yang sebelah sini, yang berwarna biru. Y lebih besar dari 0. Berarti ini daerah-daerah yang nilai y-nya lebih besar dari 0. Dan ini sumbu x, dan ini sumbu y. Nilai yang y-nya lebih besar dari 0 yang ini ke atas nih. Ini yang diarsir berwarna biru. Berikutnya untuk x lebih besar sama dengan 0. Nah, ini karena nilai x-nya lebih besar sama dengan 0, kita arsir semua daerah x yang lebih besar sama dengan 0 yang ini. Jadi, daerah ini dari sumbu y kita arsir ke sana. Itu semua nilai x-nya yang lebih besar dari 0 kita arsir. Gitu. Jadi kita warna hijau, yang daerah yang berwarna hijau itu. Nah, bagaimana kalau yang seperti ini? Nah, kalau ini sumbu y ya, terus ini kan nilai yang dibatasinya adalah untuk nilai y-nya ya, yang diwarnai biru untuk nilai y-nya. Berarti ini daerah penyelesaian, daerah yang diarsir ini daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 0, karena ini kita mulainya dari 0. Ini nilai y ya, yang dibatasinya 0 kurang dari sama dengan, karena di sini tidak putus-putus, kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan ini sampai batas nilai y-nya adalah 4.
Nah, jadi gitu. Nah, sementara untuk yang ini, kita lihat ini yang daerah yang dibatasinya itu adalah nilai X-nya. Dari mulai di sini angka 1 ya. 1 sampai dengan 4. Jadi di sini daerah pertidaksamaan 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Gitu. Oke, sekarang kita menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear. Nah, bentuk dari 3x kurang 4y lebih besar sama dengan 12. Langkah pertama itu adalah menentukan garis pembatas. Oke. Nah, menentukan garis pembatas. Ini kan pertidaksamaannya 3x kurang 4y lebih besar sama dengan 12. Garis pembatasnya berarti di sini 3x kurang 4y sama dengan 12. Untuk menggambarkan garis pembatasnya, kita harus menentukan titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y. Oke. Titik potong kita singkat jadi tipot ya. Tipot dari sumbu x. Kalau titik potong sumbu x berarti nilai y itu sama dengan 0. Nilai y sama dengan 0. Kita substitusi nilai y sama dengan 0 ini ke garis persamaan garis pembatas ini. Kita ganti nilai y-nya. Jadi 3x kurang 4y sama dengan 12. Kita substitusi ya untuk mendapatkan nilai x-nya, koordinat nilai x-nya. 3x kurang 4 kali 0. Kan y ini sama dengan 0 nih. Sama dengan 12. Nah, di sini 3x dikurang 4 kali 0 itu kan 0 ya. Sama dengan 12. Jadi 3x kurangi 0 hasilnya 3x sama dengan 12. Jadi nilai x-nya itu diperoleh 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi koordinat titik potongnya itu posisinya, titik potongnya berarti sini ada di posisi 4,0 ya. Kan yang dimasukkan itu di koordinat itu x dulu baru y. Nah, sekarang kita cari setelah titik potong sumbu x, kita cari titik potong sumbu y. Nah, cari titik potong sumbu y. Kalau titik potong sumbu y berarti nilai x-nya yang sama dengan 0. Ya, kita substitusi lagi x sama dengan 0 ke persamaan garis pembatas ini. Jadi 3x kurang 4y sama dengan 12. Kita ganti atau substitusi nilai x-nya. Jadi 3 kali 0 kurang 4y sama dengan 12. Ini hasilnya 0 kurang 4y sama dengan 12. Ini hasilnya negatif 4y sama dengan 12. Jadi y-nya diperoleh 12 dibagi negatif 4. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif ya. Jadi negatif 3. Negatif 3. Oke. Nah, berarti koordinat titik potong di sumbu y itu adalah 0, negatif 3. Nah, sekarang setelah kita peroleh titik potong sumbu x dan sumbu y, kita gambarkan nih pada koordinat kartesius. Jadi yang kedua gambar. Nah, gambar garis pembatas. Nah, oke. Ini sketsa aja ya, ini kan tidak pakai penggaris. Ini sumbu x, sumbu y,
X Y. Nah, ini negatif di sini 4,0 ya. Di sini negatif 0,-3. Kita hubungkan titiknya dengan sebuah garis menjadi sebuah garis. Nah, itu. Kita akan menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear. Berarti ada daerahnya. Mana yang diarsir itu? Mana yang akan kita arsir? Apakah daerah sini atau daerah ini? Karena ini pembatasnya. Kita ambil untuk mengetahui daerah yang kita arsir, harus kita arsir atau daerah penyelesaiannya, kita ambil saja titik uji. Nah, kita ambil titik koordinat yang ada di sebelah atas dari garis pembatas atau di sebelah bawah dari garis pembatas. Yang lebih mudah itu adalah yang ini ya, kita ambil titik uji 0,0 yang bagian atas ya. Jadi langkah ketiga menguji titik, salah satu titik yang berada pada salah satu daerah ya. Menguji titik 0,0. Kita masukkan ke pertidaksamaan. Kita masukkan ke pertidaksamaan di sini. Jadi ganti atau substitusi nilai X dan nilai Y-nya. Jadi di sini kan pertidaksamaannya itu adalah 3X kurang 4Y. Lebih besar dari sama dengan 12 ya. Kita ganti X-nya dengan 0. Terus Y-nya juga dengan 0. Lebih besar dari 12. Kita cek ini. 3 kali 0 hasilnya kan 0, dikurang dengan 4 kali 0 itu juga 0 ya. 0 dikurangi 0 ya. 0 lebih besar dari sama dengan 12. Apakah ini benar? Harusnya lebih kecil dari 12. Jadi ini pernyataan yang salah ya. Ini pernyataan yang salah. Berarti ini salah satu saja, satu titik saja ini sudah tidak memenuhi. Berarti titik yang memenuhi itu adalah yang diarsir, itu adalah yang lawannya. Titik yang mewakili saja sudah tidak memenuhi, berarti yang betul adalah yang sebelah sini ya. Oke, itu secara manualnya. Bagaimana kalau kita cek dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ya? Kita coba. Dengan aplikasi GeoGebra ini gampang ya. Tadi masukkan aja ininya pertidaksamaannya 3X kurang 4Y. Dia lebih besar dari sama dengan 12. Nah, oke. Kita lihat hasilnya. Nah, sama kan? Itu tadi di sini titik potongnya kita peroleh 4,0 dan 0,-3. Nah, daerah yang diarsirnya ternyata yang di bawah, sama seperti tadi yang secara manual ya. Jadi dengan aplikasi GeoGebra ini jadi lebih mudah. Ini daerah penyelesaiannya yang sebelah sini, yang bagian bawah. Kita kembali lagi. Oke. Soal berikutnya. Kalau tadi ada pertidaksamaan, kita menentukan daerah penyelesaiannya. Kalau sekarang sebaliknya, ada daerah penyelesaiannya yang diarsir ini yang warna merah, kita akan menentukan pertidaksamaannya. Kita coba untuk menentukan pertidaksamaan linearnya ya. Nah, kita lihat di sini. Ini garis pembatasnya ini putus-putus, berarti pertidaksamaannya itu tidak menggunakan sama dengan. Nah, nih. Kita lihat garis pembatasnya ini melalui titik apa. Di langkah pertama kita lihat si garis pembatas. Nah, perhatikan garis pembatas. Nah, melalui titik. Nah, kita lihat dia melalui titik
posisi titik ini, dia memotong sumbu Y di 0,2. Nah, di sini 0,2. Terus di garis pembatas ini juga memotong sumbu X di 4,0 ini. Ya. Jadi dia melalui titik 0,2 dan 4,0. Nah, di SMP kita sudah mempelajari rumus ini ya, persamaan garis. Jika diketahui dua buah titik, yaitu Y dikurangi Y1 per X kurang X1 sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, kita tandai aja ini biar kita nggak pusing. Ini tandai mana X1 dan X2 nya, terus Y1 dan Y2 nya. X1 ini X1 ya, ini Y1, ini X2, ini Y2 karena titik keduanya ya. Nah, sekarang kita substitusi nih nilai X1, Y1 dan X2 dan Y2 nya. Sini jadi Y kurang Y1 nya itu kan 2 nilainya, per terus X kurang X1 nya itu adalah 0. Nah, sama dengan Y2 nilainya 0 kurang Y1 yaitu 2 per X2. X2 itu adalah 4 dikurang X1 0 gitu. Oke, sekarang kita sederhanakan. Ini jadi Y kurang 2 per X kurang 0, X sama dengan 0 dikurangi 2, negatif 2 per 4 kurangi 0, 4 gitu ya. Nah, ini masih bisa disederhanakan nih. Jadi Y kurang 2 per X. Nah, yang ini disederhanakan jadi negatif 1 per 2. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita kali silang ya. Kalau kita kali silang, ini negatif 1 dikali dengan X, terus 2 dikali dengan Y kurang 2. Jadi negatif 1 dikali X jadi negatif X sama dengan 2 di sini. 2 dikali dengan Y kurang 2. Oke. Nah, kita sederhanakan lagi. Negatif X sama dengan, ini kita menggunakan sifat distributif, 2 dikali Y jadi 2Y, 2 dikali negatif 2 jadi negatif 4. Nah, bentuk umumnya tadi kan pertidaksamaan itu bentuk umumnya PX tambah QY kurang atau lebih besar dari sekian atau R gitu ya. Jadi kan yang ada variabel-variabelnya berkumpul di satu sisi yang sama. Kita juga kumpulkan yang ada variabelnya di sebelah sisi yang sama, yaitu sisi kiri ya. Oke. Ini jadi di sini ke sini saja. Negatif X jadi kurang 2Y sama dengan negatif 4. Ini ya. Jadi dikumpulkan yang ada variabelnya. Tapi ini negatif semua nih, kita supaya lebih sederhana lagi, kita kali negatif saja ya. Kita kali negatif 1 semuanya. Ini jadi X tambah 2Y sama dengan 4. Negatif X kali negatif 1 jadi positif X. Negatif 2Y dikali negatif 1 jadi positif 2Y. Terus ini negatif 4 dikali negatif 1 jadi positif 4. Jadi persamaan garis pembatasnya adalah X tambah 2Y sama dengan 4 gitu. Ini baru garis pembatasnya. Sekarang kita lihat di sini. Ini daerah yang diarsirnya gitu, yang berwarna merah muda ini ke arah sini. Nah, di sini salah satu titik yang mewakilinya adalah 0,0. Sekarang kita uji. Nah, kita masukkan ke sini ke persamaan garis pembatas. Ini
X tambah 2Y. Nah, kita cek lambang yang betul yang apa ya, lebih besar atau lebih kecil gitu. Kita uji di situ. Kita ambil salah satu titik yang mewakili daerah ini adalah 0,0. Jadi kita masukkan, ganti X-nya dengan 0,0. Kita ganti nilai X-nya dengan 0 dan Y-nya juga dengan 0. 0 tambah 2 kali 0. Nah, ini kan hasilnya 0 tambah 0. 0 itu lebih apa? Lebih kecil atau lebih besar? 0 itu ada lebih kecil ya, dari 4. Lebih kecil dari 4. Jadi pertidaksamaannya yang betul adalah X tambah 2Y lebih kecil dari 4. Ini kita tidak pakai sama dengan di sini karena ini garis pembatasnya putus-putus ya. Artinya titik-titik pada garis pembatas ini tidak termasuk dalam daerah penyelesaian. Jadi di sini kita tidak pakai sama dengan. Oke, jadi ini adalah bentuk pertidaksamaan dari daerah yang digambarkan di sini. X tambah 2Y kurang dari 4.